Oke guys, selamat sore ya. Hari ini kita akan review tentang perbedaan kura-kura sulcata dan pardalis. Di sini di depan ini ada sulcata ya. Sulcata di ukuran 9 sampai 11 cm dan juga ada pardalis di ukuran yang sama. Nah, hari ini kita akan mencari tahu ya perbedaan mereka itu apa saja dan juga kesamaan mereka itu apa saja. Nah, untuk perbedaannya, perbedaan sulcata sama pardalis ini kita lihat dari ukurannya dulu. Yang pertama, perbedaan di ukuran. Yakni kalau sulcata ini adalah termasuk kura-kura terbesar ketiga sedunia ya guys. Nah, paling besar maksimal untuk ukuran si sulcata ini sampai 70 bahkan sampai 80 cm. Nah, sedangkan untuk pardalis ini adalah kura-kura terbesar keempatnya. Nah, ukurannya itu maksimal sampai 40 cm saja. Itu perbedaan ukuran sulcata dan pardalis. Nah, untuk perbedaan selanjutnya ya ini mengenai coraknya ya guys. Mengenai bentuknya juga. Nah, untuk sulcata, bentuk dari sulcata atau corak dari sulcata dari babynya itu sampai besarnya itu kebanyakan, bahkan tidak ada perubahan dari bentuk baby sampai gedenya itu tetap sama ya. Itu untuk sulcata. Nah, untuk si pardalis sendiri, ini untuk pardalis itu nanti dari baby sampai dia ukuran dewasa itu nanti coraknya akan berbeda-beda ya, akan mengalami perubahan. Ada yang high white, ada yang high black, atau ada yang sampai snow. Sehingga si pardalis ini harganya juga lebih tinggi ya, tergantung dari corak atau perubahan dari bentuk motif si pardalis itu tersendiri ya. Tapi untuk sulcata ini dari baby sampai besarnya nanti itu tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya tetap sama, warna juga, coraknya juga akan tetap dari baby sampai dewasa, tidak akan mengalami perubahan. Itu perbedaan dari coraknya ya. Tadi kita sudah jelaskan dari ukuran jelas berbeda. Lah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan dari karakter atau sifatnya dari kedua kura-kura tersebut. Lah, untuk si sulcata, untuk kura-kura sulcata ini lebih aktif ya. Lebih aktif, lebih agresif, lebih banyak bergerak dibanding dengan kura-kura si pardalis. Kalau dia ditaruh di kandang, dia itu lebih jalan-jalan, lebih gerak-gerak ke sana dan kemari. Lah, untuk si pardalis sendiri ini lebih pemalu ya. Lebih pemalu, lebih pendiam. Apalagi diangkat. Kebanyakan si pardalis ini kalau diangkat itu langsung ke dalam ya. Apalagi disentuh kayak gini, langsung ke dalam, malu. Lah, kalau di kandang biasanya si pardalis ini lebih cenderung ngumpet ya, sifat alami sifat kealamiannya, sifat alamnya itu dia itu sifat alamnya itu lebih keluar ya daripada si sulcata tersebut. Karena dia tuh lebih sembunyi di dalam pasir atau serbuk kayu yang ada di kandang. Lebih menutup diri. Itu dari karakter si kedua kura-kura tersebut. Terus mengenai juga harga ya. Harga. Perbedaan harga sulcata dan si pardalis. Untuk harga sulcata di ukuran 9 sampai 11 cm itu rata-rata sekarang harganya itu 1 sampai 1,5 bahkan sampai ada yang juga 1,3. Itu untuk sisi sulcata. Lah, untuk pardalis sendiri ini harganya lebih mahal ya. Pardalis itu rata-rata di ukuran 9 sampai 11 cm itu bahkan ada yang 2 juta atau 1,8 untuk si pardalis. Kenapa si pardalis ini lebih mahal harganya atau lebih tinggi daripada si sulcata? Lah, si pardalis sendiri ini lebih langka ya. Pardalis ini kura-kura lebih langka, kura-kura darat lebih langka daripada si sulcata. Kenapa lebih langka dan lebih jarang? Karena untuk breeding, untuk budidaya si pardalis ini lebih sulit ya guys. Lebih susah daripada si sulcata. Lah, untuk sulcata sendiri ini sudah banyak sekali. Udah banyak
apa ya, penggemar-penggemar sulcata, atau bahkan banyak yang sudah sukses ya, orang-orang udah banyak yang sukses membudidaya si sulcata tersebut, sehingga sulcata ini makin banyak lagi di Indonesia. Populasinya juga makin banyak di Indonesia karena saking gampangnya untuk membreeding si kura-kura sulcata tersebut, sehingga ketika jumlah barangnya banyak otomatis harganya lebih turun ya guys, harganya akan lebih turun. Lah untuk si Pardalis karena barangnya sedikit, otomatis nanti harganya akan lebih naik. Lah itu di dunia perdagangan ya, kalau barangnya banyak maka harga akan turun, tapi kalau barangnya itu sedikit, lebih langka, maka harganya otomatis lebih tinggi, seperti itu. Lah untuk kesamaannya, persamaan antara Pardalis dan si sulcata ini persamaannya perawatannya sama, karena mereka kura-kura darat, sama-sama kura darat, makannya sama, perawatannya juga sama. Lah untuk perbedaan lagi ya, perbedaan yang terakhir ya, perbedaan sulcata dan Pardalis, cara membedakan di betina atau jantannya. Lah untuk membedakan si sulcata dengan Pardalis ini, itu cara membedakan betina dan jantannya itu ada perbedaannya juga guys. Untuk si sulcata, ini untuk sulcata membedakan cewek dan cowoknya, atau betina atau jantannya, ini kita bisa lihat dari V di dekat ekornya. Nah di bagian bawah ini kan ada V semacam kayak gini ya, kayak gini di bawah. Nah untuk si sulcata, untuk betinanya itu V-nya lebih renggang, lebih rapet dan panjang ke bawah. Untuk si sulcata yang betina. Lah untuk si jantannya, untuk sulcata yang jantan, ini V-nya lebih renggang. V-nya lebih renggang, lebih melebar ke samping. Nah, semakin kura-kura tersebut ukurannya semakin gede, semakin besar, maka perbedaannya akan semakin jelas. Lah untuk si Pardalis, untuk membedakan cowok ceweknya si Pardalis ini, kita lihatnya bukan dari V, bukan dari ekor, tapi dari plaston bawahnya. Kalau si Pardalis ini membedakan cewek dan cowoknya, jantan betinanya, kalau jantan, si Pardalis ini akan cenderung lebih cekung ya, lebih ke dalam di bagian plastonnya. Untuk si jantan, dia lebih ke dalam ya, lebih cekung ke dalam. Tapi untuk si betina, si kura-kura Pardalis ini lebih rata. Untuk Pardalis yang betina itu plastonnya itu lebih rata, tidak ada cekungan. Nah, seperti itu guys. Jadi untuk membedakan cewek cowoknya si Pardalis itu seperti ini, dilihat dari bagian bawahnya cekung apa tidaknya. Tapi untuk si sulcata ini kita lihat dari V-nya, V dekat ekornya, dia itu lebih lebar atau lebih rapat, seperti itu.